Halo, selamat pagi untuk anak didik kami semua. Kembali kita berjumpa tentunya dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bapak harap anak didik kami tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran daring kita ini. Hari ini kita masuk materi bab 2 untuk mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pasti anak didik kami tidak asing lagi mendengar kata demokrasi ini. Oke. Dalam materi ini ada 3 sub pembahasan atau sub pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai hakikat demokrasi. Yang kedua, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga, membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Oke, untuk hari ini kita masuk poin A, hakikat demokrasi. Sebelum kita ke pembahasan, yang pasti penerapan demokrasi ini tidak asing lagi dilaksanakan baik itu dalam organisasi kecil dan organisasi besar. Contohnya dalam organisasi kecil yaitu lingkungan keluarga. Contohnya seperti ini. Pada hari libur, yang pasti banyak keluarga melakukan yang namanya rekreasi atau liburan. Sebagai orang tua pastinya melakukan perundingan dengan si anak kemana tujuan rekreasi tersebut. Yang pasti untuk menentukan ini ada perbedaan pendapat masing-masing. Dan di sini sebagai orang tua dan anak menyepakati kemana yang menjadi tujuan liburan tersebut. Dan terjadilah yang namanya demokrasi. Kemudian untuk lingkungan sekolah, yang pasti contohnya dalam pemilihan ketua OSIS. Contoh, setiap kelas pastinya ada perwakilan setiap kelas untuk memilih siapa yang menjadi ketua OSIS. Dan di sini terjadilah yang namanya demokrasi. Dan untuk organisasi besar, contohnya masyarakat dan juga bangsa dan negara, di sini contohnya pemilu, baik itu memilih kepala desa, anggota legislatif, dan juga memilih presiden beserta wakil presidennya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan apa sebenarnya pengertian demokrasi ini. Pengertian demokrasi dalam bahasa Yunani, demokrasi berasal dari 2 kata. Demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Menurut pandangan Abraham Lincoln, ini presiden atau mantan presiden Amerika Serikat, demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam bahasa Inggrisnya disebut government of the people, by the people, dan from the people. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, kita masuk ke klasifikasi demokrasi. Demokrasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, yang kedua berdasarkan ideologi, yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Sekarang kita masuk berdasarkan titik berat perhatiannya, ada 3. Yang pertama demokrasi formal, kemudian demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Berdasarkan ideologi ada 2, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Dan yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi formal diartikan sebagai suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Oke, yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis, contohnya Korea Utara dan juga Rusia dan lain sebagainya yang menganut paham komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Oke, yang kedua atau poin B, sistem berdasarkan ideologi. Demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Kemudian selanjutnya, demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksaan atau kekerasan. Sekarang kita masuk berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan untuk negara atau undang-undang secara langsung. Nah, di sini tentunya melakukan pemilu, baik itu memilih anggota legislatif dan juga memilih presiden beserta wakil presidennya. Kemudian yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan, dan perwakilannya ini diwakilkan oleh anggota DPR. Dan yang kedua ini pernah diterapkan atau diterapkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi tidak langsung ini pernah kita lakukan untuk memilih presiden beserta wakil presidennya. Ini yang dilakukan oleh anggota DPR atau anggota MPR kita. Dan demokrasi langsung itu dilakukan untuk memilih presidennya di tahun 2004, yang dimana demokrasi terbesar yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengikutsertakan rakyat atau seluruh warga negaranya untuk memilih presiden beserta wakil presidennya. Sekarang kita masuk prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis. Adapun prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, ada jaminan HAM, ada kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, ada pergantian kekuasaan secara berkala, adanya peradilan bebas dan tidak memihak, adanya penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum atau equality before the law. Ini terdapat pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, adanya jaminan bebas pers. Oke. Untuk hari ini sampai di sini materi kita. Jika ada yang kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan, bisa dikirim dalam kolom komentar. Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi.